banyak sekali memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat luang waktu, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan menuntut ilmu sebagai jalan menuju surga dan menjadikan majelis ilmu sebagai tempat turunnya rahmat dan ketenangan. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sekalian sebagai umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini secara offline maupun online di pengajian rutin Karamal, kajian rutin Ahad malam Senin yang diselenggarakan oleh DKI Masjid Al Jamal. Izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kajian atau tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Iqbal SPDI, kemudian yang sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit sebelum Isya. Selanjutnya doa atau penutup. Selanjutnya pertama-tama marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke acara inti yaitu kajian atau tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Iqbal SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa ja'alana minal amilin al mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga sehat walafiat. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu fikih azan. Fikih azan selain untuk sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, azan hukum asalnya adalah untuk panggilan sholat. Jadi hukum asal azan adalah untuk panggilan sholat, hukum asalnya. Namun ternyata di dalam fikih mazhab Syafi'i, hukum azan, fungsi azan
Fungsi azan itu tidak sebatas hanya untuk panggilan sholat, tapi melebar ke hal-hal lain yang di luar sholat. Jadi mungkin kita selama ini taunya azan itu hanya untuk panggilan sholat, padahal ternyata di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, fungsi azan itu tidak terbatas sholat. Ada 10 fungsi azan selain sholat. Ada berapa, Pak? Ada 10. Untuk apa kita mengetahui hal ini? Yang pertama, untuk menambah wawasan fikih, supaya wawasan fikih kita tidak sempit. Kalau orang wawasan fikihnya sempit, biasanya cara pandangnya simple. Kalau saya nggak tahu berarti sesat, begitu. Kalau yang saya nggak tahu berarti salah, berarti bid'ah. Jadi cara menghukuminya tuh kalau saya nggak tahu, nah berarti salah ini, berarti ini aneh, berarti ini bid'ah, berarti ini sesat. Akibat pemahaman fikihnya sempit. Dengan mengetahui fungsi azan selain sholat, maka kita berusaha meluaskan cara pandang fikih kita. Jadi banyak orang tuh, Pak, cara pandang fikihnya sempit, dan sebenarnya itu masalah, cuman masalah yang dianggap bukan masalah. Jadi banyak masalah sebenarnya mah karena wawasan sempit, tapi dianggap bukan masalah. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari ini, manfaatnya mengetahui ini, agar kita lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Jadi dalam menyikapi perbedaan kita lebih bijak. Oh, ternyata ada fungsi azan di luar sholat, dan ini termaktub dalam fikih kitab-kitab mazhab Syafi'i. Berarti ini bukan sesat, bukan aliran sesat, bukan aneh. Yang aneh itu ilmu kita, ilmunya yang sempit. Kalau sudah tahu, kita jadi bijak menyikapi perbedaan. Emang umumnya orang mah belajar tuh inginnya satu versi aja. Umumnya orang, umumnya jamaah di mana-mana belajar agama tuh pengennya satu versi doang, simple, sederhana, udah begitu, titik gitu. Seolah-olah ya itu ada bagusnya, tapi negatifnya di mana? Negatifnya biasanya nanti suka nyalahin orang, ngerasa organisasinya yang paling benar, ngerasa alirannya yang paling benar, gurunya yang paling benar, apa yang diajarkan gurunya itulah kebenaran, yang diajarkan oleh guru orang lain ya itu salah, begitu. Nah, apalagi manfaat mengetahui hal ini? Yang ketiga, kita jadi paham azan itu fungsinya bukan cuma panggilan sholat. Azan itu juga berfungsi sebagai apa? Zikir. Apalagi berfungsi sebagai pengusir debt collector. Ada debt collector diajanin nanti, setan. Pengusir setan. Apalagi azan berfungsi sebagai penenang jiwa. Azan sebagai sarana ambil keberkahan.
Jadi fungsi azan bukan cuma untuk sholat 5 waktu, buat zikir, ngusir setan, penenang jiwa, dan bentuk tabarruk dengan azan. Nah, terus manfaat yang keempat untuk apa? Agar barangkali di suatu saat, di suatu kondisi kita bisa mengamalkannya. Jadi bisa ngamalin nih, oh ternyata azan bisa nih dipakai dalam kasus ini. Misalkan ketika bayi lahir, diazanin nggak tuh anaknya waktu bayi lahir? Apa kemakan potongan video? Bid'ah, sesat. Wah Pak Ustadz, saya waktu anak saya lahir nggak saya ajanin karena sepemahaman saya itu hadisnya doib, bid'ah, sesat. Potongan video 50 detiknya begitu. Jadi belajar agamanya cuma potongan video 50 detik dan langsung percaya, dan itu langsung dipegang teguh-teguh gitu. Nah, kalau anak kita lahir kita bisa amalin gitu. Kalau udah tahu ini dan nggak ragu lagi, nggak takut, wah ini bid'ah, enggak. Itu orang yang terpenjara aja, terpenjara fanatik, terpenjara pengetahuannya. Nah, langsung saja ya. Apa saja kegunaan azan selain sholat? Ini ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Al-Minhaj, karya Imam Nawawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi berkata, qad yusannul adzanu li ghairis shalah. Sungguh telah disunnahkan azan li ghairis shalah, selain sholat. Kama fi azanil maulud. Yang pertama apa? Sebagaimana kegunaannya untuk azan bayi yang baru lahir. Itu tuh yang pertama Pak. Apa Pak? Yang pertama, kegunaan azan selain sholat untuk azan bayi yang baru lahir. Ini saya sebutin poinnya dulu ya, enggak penjelasannya dulu, poinnya dulu, biar Bapak kegambar. Oh ternyata ini ada 10. 1. Azanil maulud, azan bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada anak bandel, kayaknya nggak diajanin itu sama bapaknya. Dulu diajanin nggak sama orang tuanya? Wah, orang tua saya nggak ngajanin itu kayaknya. Yang kedua, wal mahmum, orang yang sedih. Nah, baru tahu kan? Orang sedih diajanin. Siapa nih yang sedih? Ajanin aja langsung. Jadi orang sedih Pak diajanin ternyata. Bukan kata saya, kata fikih mazhab Syafi'i. 2. Mahmum, orang sedih. Yang ketiga, wal masru', orang kesurupan. Nah, jadi kalau ada orang kesurupan gimana? Azanin. Enggak, takutnya saya yang malah kesurupan. Kesurupannya berbalik begitu Pak. Jinnya lebih sakti soalnya daripada yang azan gitu. Yang keempat, wal ghadban, orang yang sedang marah. Yang keempat apa? Orang yang sedang marah. Yang kelima,
wa man sa'a khuluquhu min insan au bahimah. Yang kelima, orang atau binatang yang berkelakuan buruk. Jadi kalau ada orang berkelakuan buruk, preman, jahat, itu bisa juga diazanin. Anak bandel loh, diazanin. Atau binatang buas, ya binatang buas mah dicaplok Pak. Ini mah sapi ngamuk misalkan tuh, itu bisa diazanin. Kuncinya yakin Pak. Kalau nggak yakin mah ya susah. Gitu. Jadi yang kelima, orang yang berperangai buruk atau binatang. Man sa'a khuluquhu min insan au bahimah. Yang keenam, wa inda muzdahamil jaish, ketika berkecamuk perang, ketika perang. Yang ketujuh, wa indal hariq, ketika kebakaran. Yang kedelapan, inda inzalil mayyit liqabrihi, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Yang sembilan, wa inda tagawulil gilan ay tamarrudil jin, ketika melihat penampakan jin. Jadi kalau melihat jin apa? Azan. Kalau berani, banyak kan nggak berani, kabur. Yang ke-10, wal iqamatu khalfal musafir, orang yang hendak bepergian, musafir. Jadi kalau kita ngelihat orang pergi haji diajanin, itu ada ilmunya, ada dasarnya, bukan ngarang, bukan. Ada berapa Pak? Coba sebutin. 1, azan bayi yang baru lahir. Nanti dites nih ujian gitu. Yang apal pulang duluan. Yang kedua, orang yang sedang sedih. Yang ketiga, orang kesurupan. Yang keempat, orang sedang marah. Kelima, orang atau binatang yang berperilaku buruk. Yang keenam, saat perang. Yang ketujuh, saat kebakaran. Yang kedelapan, saat menguburkan mayit. Yang kesembilan, saat melihat penampakan jin. Yang ke-10, saat bepergian. Jadi ada 10 fungsi azan selain sholat. Ini khusus fikihnya mazhab Syafi'i. Mazhab lain nggak ada. Jadi kalau ada yang nggak pakai azan ini ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang penting nggak nyalain begitu doang, ya. Nggak nyalahin, nggak ngerasa paling benar sendiri. Semuanya masing-masing ada dasarnya. Yang mau ngamalin silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Masing-masing weh, gitu. Yang penting ilmunya sudah sampai. Oh ternyata pengetahuannya ada, ilmunya ada. Nah sekarang kita bahas satu-satu tentang kelahiran bayi. Kelahiran bayi diazanin. Itu ada hadisnya Pak. Ada hadisnya. Bahkan ada 3 hadisnya. Ada 3. Mana hadis doib apa hadis sohih? Nggak tahu. Ya itu emang kita nggak tahu. Cuman kadang kita tuh langsung percaya aja kalau ada yang bilang doib tuh, langsung percaya dan langsung menyalahkan pihak yang mengazankan azan kepada bayi.
Bilangnya katanya emangnya bayi sholat. Ya emang ini mah bukan untuk sholat. Bukan. Apa tujuannya? Ngajarin bayi yang baru lahir apa? Satu, agar apa yang terdengar oleh bayi itu pertama kali adalah kalimah azan, kalimah suci. Tapi bayi belum dengar katanya. Ya memang secara medis belum dengar, tapi kan namanya juga kita sedang tabarruk, mencari keberkahan daripada azan. Begitu. Jadi bukan soal dengar dalam arti jasmani, tapi ini sisi spiritual. Begitu. Ada hadisnya. Ra'aitun Nabi azana fi uzunil Hasan hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah mengazani telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi ada hadisnya. Status hadisnya apa? Menurut Imam Tirmizi hadisnya sahih. Memang ada ulama yang berpendapat hadisnya doib. Betul, ada yang bilang doib, ada yang bilang sahih juga ada. Masalahnya yang bilang doib belum tentu itu yang benar. Bisa jadi yang benar adalah yang bilang sahih. Tergantung keyakinan kita. Kita lebih milih taklid ke ulama yang mana? Yang mensahihkan apa yang mendoibkan? Nah, masing-masing ya. Biasanya sih tergantung latar belakang. Kalau latar belakangnya Muhammadiyah nggak azan, bayi lahir nggak azan. Kalau latar belakangnya NU ya, Nahdlatul Ulama, biasanya bayi lahir diazanin. Jadi kembali ke latar belakang masing-masing. Hadis yang kedua ada, jadi orang yang mendapatkan kelahiran bayi lalu dia mengazankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, dia tidak akan dicelakai oleh Ummu Sibyan. Man wulidalahu mauludun fa'azzana fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu Ummus Sibyan. Barang siapa yang kelahiran bayi lalu ngazanin di telinga kanan, iqomah di telinga kiri, kata Rasulullah, orang bayi itu tidak akan diganggu oleh jin. Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu nama jin. Punya anak jangan namain Ummus Sibyan. Wah Islami nih kata Ummus Sibyan, itu namanya jin. Jadi azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Cuman pelan-pelan Pak, kira-kira weh. Jangan Allahu Akbar di telinga, bukan. Maksudnya pelan-pelan Allahu Akbar. Bukan berarti pas di telinganya ya. Yang penting Bapak berdiri. Bayi mah di bawah juga nggak apa-apa, mah sebelah kanannya. Nanti pas komat sebelah kiri. Gua harus di depan kupingnya bayi, nggak harus gitu. Dah intinya aja dah ya. Intinya mazhab Syafi'i menerima hadis ini dan diamalkan gitu. Kalau mau panjang ribet juga lah pembahasannya ya. Intinya apa? Mazhab Syafi'i mengamalkan hadis ini dan bilangnya sahih gitu. Yang nggak mengamalkan berarti bilangnya apa? Dhaif gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, saat kebakaran. Jadi kalau kebakaran Pak, ya dahulukan padamin api dulu, bukan langsung aja, bukan. Ada yang madamin api, ada juga yang azan. Cuman berani nggak? Takutnya kan apa-apa. Orang pada sibuk ngabanjuran sene maneh olah azan gitu kan, orang-orang belum pada tahu gitu. Padahal azan ada tujuannya ya berdoa, itu tuh maksudnya tuh ngambil keberkahan azan.
Barangkali dengan azan ini api menjadi tenang. Api jadi tenang. Gitu. Karena ada hadisnya, azan itu menenangkan. Dan yang Allah bisa tenangkan itu bukan cuma manusia doang, api juga bisa ditenangkan. Setan dengar azan lari, Pak. Api dengar azan takluk insya Allah. Sing penting yakin, begitu. Barangkali dengan azan dimudahkan proses pemadaman apinya, begitu. Bukan azan doang tapi ente ngabanjuran cai gitu ya, ya konyol gitu. Terus yang ketiga apa? Saat perang. Saat perang juga dikumandangkan azan. Wah, kabacok nanti. Iya, maksudnya yang perang-perang, yang azan tujuannya apa? Ya meninggikan kalimat Allah. Kan perangnya sama Israel. Nah, biar tahu kita ini orang Islam, meninggikan kalimat Allah, berjuang atas nama Allah, kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sambil perang ya perang begitu. Tapi ada yang komando azan begitu. Biar musuh gentar gitu, Pak. Bagian daripada doa azan tuh. Barangkali dengan azan insya Allah musuh tuh hatinya gentar, ciut. Kita dapat pertolongan dari Allah. Zaman Nabi Muhammad itu kalau mau nyerang suatu kampung, orang apa ini Islam Pak, enggak, azan dulu Pak. Kalau ada jawaban azan lagi, oh berarti ini kampung muslim, enggak jadi diserang. Begitu. Terus yang keempat, saat kesurupan. Ada hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Nah, sahih nggak tuh? Sahih. Bukan doib ini. Inna syaitana idza nudiya bis salati adbara. Sesungguhnya setan kalau dengar azan dia kabur. Jadi setan tuh kalau dengar azan apa? Kabur. Berarti kalau ada orang kesurupan, salah satu bacaannya azan. Ya baca ayat kursi juga, baca surah Al-Baqarah yang terakhir itu ya, baca Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, gitu. Kalau nggak kabur juga setannya gimana? Berarti setannya lebih sakti daripada bapak yang baca. Tergantung keimanan ustadznya mungkin ya, tergantung spesialisasi ustadznya begitu. Terus yang kelima, musafir. Nah ini sering kita lihat orang yang bepergian itu diazanin. Bepergiannya apa? Umroh, haji, itu ada yang azan. Jadi sebelum masuk mobil bandara, di rumah pada kumpul, pada berdiri, doa, terus azan, keluarganya azan, gitu. Ada hadisnya, ada hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian musafir, maka azanlah, begitu. Ya, cuman biasa, doib, sohih, pasti terjadi perbedaan pendapat. Yang keenam, memasukkan mayat ke dalam kubur. Nah, untuk memasukkan mayat ke dalam kubur, memang mazhab Syafi'i pecah dua, Pak. Ini memang kita akui. Sebagian mayoritas mengatakan itu tidak disunnahkan. Imam Nawawi bilang itu tidak sunnah. Jadi kalau orang meninggal perlu diajanin nggak? Nggak perlu. Itu pendapat Imam Nawawi, pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Bahkan yang kerasnya bilangnya apa? Bid'ah. Betul. Itu bukan salafi, bukan yang keras-keras, bukan. Mazhab Syafi'i sendiri berpendapat umumnya azan bagi mayit di dalam kubur tidak disunnahkan. Cuman Imam Romli mengatakan itu sunnah. Jadi terbagi dua mazhab Syafi'i itu. Ada yang bilang itu tidak sunnah, bid'ah.
ada yang bilang itu sunnah. Biasanya di kita pakainya apa? Dipakainya sunnah ya. Ya berarti kita ikut pendapat mazhab Syafi'i yang mensunnahkan. Terus yang selanjutnya, orang yang sedih. Ini ada hadisnya. Ya. Ada hadisnya riwayat Ad-Dailami dari Ali bin Abi Thalib. Nabi melihatku sedang dalam keadaan sedih, lalu beliau bersabda, suruh sebagian keluargamu untuk mengumandangkan azan di telingamu, karena sesungguhnya azan itu adalah obat bagi kesedihan. Famur ba'do ahlika yu'adzin fi udunika fa innahu dawaun lil ham. Jadi kata Nabi ketika Ali bin Abi Thalib sedih, azan, suruh orang, biar apa? Biar sedihnya hilang. Boga hutang loba, pinjol, debt collector datang azan. Ya pokoknya mah orang sedih salah satu solusinya adalah azan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedelapan, dikit lagi, orang yang buruk kelakuannya. Kenapa orang yang buruk kelakuannya diazanin? Karena di dalamnya ada setan. Yang sembilan, orang yang marah. Kenapa orang yang marah diazanin? Karena marah itu dari setan, diazanin. Setan kalau dengar azan apa? Lari. 10. Ketika melihat penampakan jin. Ada hadisnya? Ada hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wa idza tagawwalat lakumul gilan fabadaru bil azan. Jika setan hantu menjelma menjadi sesuatu terhadap kalian, maka segera kumandangkan azan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ternyata 10 fungsi azan ini ada dalilnya. Termasuk azan di kuburan. Dalilnya apa? Kias daripada azan bayi. Manusia, bayi waktu lahir diazanin enggak? Diazanin. Itu waktu lahir dari masuk ke alam dunia kan? Dari alam rahim ke alam dunia. Ketika manusia meninggal itu dari alam apa? Dari alam dunia ke alam barzah. Maka perpindahan alam itu juga diazankan. Dalilnya qiyas. Cuman memang mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Jadi Bapak pilih tuh, kalau meninggal mau diajanin nggak orang tuanya? Mau diajanin boleh, nggak diajanin juga nggak apa. Demikian, barangkali ada pertanyaan dipersilakan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Kami persilahkan bagi jamaah yang barangkali mempunyai pertanyaan, baik itu mengenai fikih azan ataupun mungkin selain itu ya Pak Ustadz. Ya, selain itu nggak. Selain fikih azan boleh dipersilahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Baik, tunggu Pak. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Ini tentang mengajanin orang yang marah ya. Bagaimana cara kalau istri sedang marah Pak Ustadz, mengajarinya gimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Mewakili Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Gimana caranya mengazanin orang yang sedang marah? Ada orang marah di warung, tiba-tiba kita ajanin begitu ya, loh nambah marah kan dia. Istrinya yang marah Pak Ustaz. Istrinya. Gini teorinya, orang marah diazanin,
Cuman prakteknya ya lihat kondisi, kira-kira siapa. Ya kalau tetangga yang marah Bapak ajanin tersinggung Pak, nambah marah. Berarti konteksnya begini, misalkan nih demo, polisi menghadapi mahasiswa, kan itu pada ini kan ribut kan, panas tuh situasi. Nah polisi beberapa orang ada yang azan biar meredakan suasana. Dengan azan mudah-mudahan mahasiswa yang demo itu tenang, karena azan itu memang benar Pak menenangkan bagi yang suaranya enak. Yang enggak suaranya enak mah ya lumayan lah daripada nggak ada yang azan begitu ya. Cuma kalau yang azannya suaranya enak itu menenangkan Pak, bahkan bisa nangis kita Pak, begitu Pak. Jadi fungsi azan tuh menenangkan, mengusir setan. Jadi setan tuh lari Pak ketika dengar azan. Orang marah tuh jadi reda, begitu. Prakteknya ya, misalkan pas ada yang demo, istri kita, misalkan tuh kita marah-marah, ajanin aja Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumben azan katanya. Biasanya juga nggak pernah ke masjid. Pas istri ngamuk diajanin begitu. Nah itu mah lihat situasi aja ya, situasi dan kondisi kira-kira yang tepat tuh gimana azannya begitu. Jangan salah praktek juga, jangan begitu. Apalagi kalau ada datang debt collector nagih utang begitu diajanin sama bapak. Ini kata debt collector yang setan siapa ini katanya, dia yang nggak bayar gitu. Dia yang azan begitu. Ya begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan, barangkali masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Mangga Bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya tentang azan untuk yang kondisi melihat jin Pak Ustadz. Kadang kalau melihat jin ini kondisinya kan di tempatnya nggak selalu di tempat yang biasa. Contohnya seperti di toilet gitu tiba-tiba Pak Ustadz, di toilet umum atau di toilet pabrik gitulah. Tiba-tiba melihat jin gitu, misal gitu. Apa langsung azan di toilet itu atau kita lari dulu Pak Ustadz? Itu gimana Pak Ustadz caranya? Terima kasih. Mana maksudnya toiletnya kurang jelas, agak jauhan Joy. Maksudnya azan di toilet gitu Pak Ustadz. Ketika ada lihat jin di toilet terus kita azan kan posisi masih di toilet tuh. Di toilet kenapa azan? Melihat jin. Oh melihat jin. Melihat jin di toilet misalnya melihat setan gitu. Iya iya. Apa kita lari dulu atau keluar dari toilet dulu atau langsung azan di situ gitu Pak Ustadz? Itu sah nggak kalau azannya di dalam toilet? Gitu, Pak Ustadz? Makasih. Iya, misalkan di toilet ketemu jin, pertama kenalan dulu. Tanya dulu, ini jinnya dari mana? Arab apa Indonesia gitu. Ya gini, melihat jin di toilet, apakah azan atau tidak? Ya tidak. Tidak azan di tempat itu. Karena azan itu kalimah-kalimah suci kan, zikir, nggak boleh dikumandangkan di tempat yang jorok, yang kotor, yang najis. Maka cara azannya keluar toilet dulu Pak. Keluar toilet dulu dan jangan lupa pakai celana. Jangan keburu ada jin kelupaan belum pakai celana di luar azan. Nah kan makin aneh begitu. Lupa pakai celana azan, orang makin bingung ini ajaran dari mana katanya gitu. Udah nggak pakai celana azan begitu. Ya keluar dulu, keluar terus azan. Dan ini azan nggak selalu pilihan salah satu-satunya gitu ya. Ya Bapak doa doang bisa, mau pakai azan bisa. Konteksnya kadang pas punya rumah baru pindahan, itu ngundang ustad disuruh azan, janganlah ustad suruh azan. Itu mah kita aja yang azan begitu. Undang syukuran ustadznya, ustadz syukuran. Nah nanti setelah jamaah pada pergi kita yang azan di rumah. Tujuannya apa? Ngusir
setan gitu, ngambil keberkahan dari azan. Hadis Nabi secara spesifik setiap pindah rumah azan lah nggak ada. Tapi kan hadisnya umum. Apa hadisnya umum? Ngusir setan gitu. Ya barangkali gitu di rumah kita banyak setannya, tempat jin gitu. Kalau dengan azan ya pergi jinnya setannya begitu. Pindahan kantor, dulu kantor saya di sana ya diajanin, pindah kantor baru gitu, nah diajanin gitu. Mau ajanin satu gedung satu ajan boleh gitu, mau sekamar diajanin ya boleh begitu. Yang nggak boleh itu meyakini Nabi melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Yang ada tuh perintah Nabi secara umum bahwa azan itu mengusir setan. Begitu. Ya, jadi dalilnya dalil umum. Itu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah yang diberikan. Alhamdulillah rangkaian acara pengajian Karam pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.